Nah, ini salah satu pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini mungkin belum diketahui ya Bu, atau sebenarnya sudah pernah dilaksanakan tapi ibu-ibunya tidak paham apakah itu berbasis proyek atau tidak. Pembelajaran berbasis proyek di sini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh anak untuk bereksplorasi dan berkreasi menggunakan berbagai media. Nah, ini kenapa saya tanyakan tadi di awal, apakah ibu-ibu masih menggunakan LKS? Kata saya tadi kan. Kenapa saya tanyakan? Karena sebenarnya di tahun 2024 ini akan dihapuskan untuk K13. Kita akan beralih ke kurikulum merdeka. Jadi penggunaan LKS itu sebaiknya mulai dikurangi Bu. Nah, kita larinya kemana? Dengan menyiapkan berbagai bahan dan media pembelajaran yang ada. Jadi ini punya kami ini Bu, ini bekas. Ada bekas satu botol, silo es krim, itu bekas semuanya. Sebelum digunakan anak, kita tidak lupa membersihkan dulu, kita bersihkan. Nah, kegiatan ini dapat membantu anak untuk mengembangkan ide. Jadi di sini anak dapat dilatih untuk berpikir kritis atau mencari ide baru. Misalnya seperti kegiatan yang paling kanan itu sebelah kanan, yaitu menanam cabai. Nah, kita minta sama orang tuanya untuk membawa polybag, kemudian anaknya mengisi tanah. Nah, kita yang memberikan bibit cabainya ya Bu, kita sendiri dari sekolah. Nah, di situ anak dapat belajar secara langsung. Jadi bukan KS kita hanya mewarnai ya Bu, kita mewarnai. Nanti nih Nak dikasih angka 1. Yang pertama mengisi tanah ke polybag. Anak kan cuma nampak di gambar Bu, tapi ketika anak mempraktekkan langsung, maka secara tidak langsung dia juga akan terstimulasi otaknya. Perkembangan keenam aspeknya akan berkembang secara optimal. Nah, kemudian bermain angka itu bisa digunakan dengan tutup botol dan juga permainan lainnya. Kalau bahasa K13-nya ini namanya launchpad Bu, atau bahan-bahan dari alam. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bu. Kita kembali ke materinya awal, stunting tadi. Apa? Di masa kanak-kanak memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas SDM-nya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ada anak didik kita yang terdeteksi stunting, maka disitulah peran daripada pengelola dan pendidik PAUD untuk kemudian berkontribusi ke puskesmas ataupun posyandu setempat. Misalnya ada anak nih Bu, kan setiap kita mengisi formulir itu ada uraiannya ya Bu, apa itu namanya, penyakit, ada kan Bu, punya penyakit bawaan atau tidak gitu kan Bu. Nah, dari situlah Bu, pernah ada kejadian di sebuah lembaga. Jadi di situ anaknya sakit asma. Kata Bu sama pendidiknya, tidak ditulis Bu penyakitnya itu. Rupanya ketika di sekolah, ketika sedang belajar, anak tersebut kambuh asmanya. Mungkin gurunya entah lalai atau mungkin menyepelekan, kami juga tidak tahu. Dapatkan ceritanya dari Pekanbaru kemarin. Setelah itu tanpa berkontribusi dengan puskesmas, anak itu sampai lemas badannya Bu, sampai pulang sekolah dijemput sama orang tuanya. Orang tuanya kemudian bilang, Bu, kemarin di formulir kan udah saya tuliskan Bu, anak saya punya riwayat penyakit bawaan yaitu asma. Nah, Bu gurunya disitulah Bu, jangan sampai kejadian seperti itu yang mungkin sepele tapi bisa berakibat fatal. Nah, kejadian seperti itu mungkin kecil tapi harus kita antisipasi dari dini ya Bu. Kemudian yang kedua, stunting mempengaruhi pertumbuhan, meningkatkan risiko infeksi dan kematian, serta mengurangi perkembangan kognitif dan motorik anak. Nah, ketika anak sudah terdeteksi stunting
dan tanpa pencegahan ataupun stimulasi yang baik dari orang-orang di sekitar